Yang baru gabung ada Mas Rodianto dan Mbak Sinta. Halo. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan kedua, yaitu berkaitan dengan asas hukum acara pidana. Di pertemuan kedua berkaitan dengan asas hukum acara pidana. Asas hukum sendiri adalah dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia sebagai dasar pemikiran atau pikiran umum untuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas sendiri memiliki peran penting dan posisi penting dalam disiplin ilmu hukum, yaitu ada nilai dan norma. Asas ini menjadi jembatan antara nilai dan norma hukum. Asas ini berupa teori hukum, sedangkan norma berupa dogma hukum. Dari nilai adalah berkaitan dengan filsafat hukum. Asas ini penting agar penerapan hukum, terutama hukum acara pidana, tidak menyeleweng dari aturan yang ada. Asas juga berfungsi untuk memastikan bagaimana sebuah proses dari penerapan hukum acara pidana ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar menciptakan prinsip keadilan bagi tersangka atau terdakwa. Asas hukum sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ketaatan atau asas konsistensi. Dalam hal ini, hukum akan berjalan berdasarkan
asas-asas secara benar. Kedua yaitu fungsi mengatasi konflik. Ketika terjadi benturan norma hukum, maka asas hukum melalui asas prevensi umum akan menjelaskan keberlakuan norma hukum secara hierarki dan substansi. Misalnya asas lex specialis derujat, lex generalis, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Beberapa asas berkaitan dengan hukum acara pidana. Yang pertama dan pasti harus selalu diingat yaitu ada asas legalitas. Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam KUHP dalam huruf A. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas dasar kekuatan undang-undang yang ada sebelumnya. Jadi dalam asas legalitas, aturan dulu baru tindak pidana. Bukan tindak pidana dulu baru dibuatkan aturan. Makanya setiap orang yang dihukum pasti sudah ada aturan terlebih dahulu. Misal di pasal pencurian 362 atau pencurian dengan pemberatan 365. Contoh dari asas legalitas, di sini seorang terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pada tahun 2023 dan pemerintah mengeluarkan UU baru yang memperberat sanksi korupsi. Jadi jaksa menuntut terdakwa dengan mengacu pada undang-undang baru tersebut. Berdasarkan asas nullum criminula bona sine lege, tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dalam kasus ini, perbuatan hanya dapat dipidana jika sudah ada undang-undang yang mengaturnya sebelum peristiwa terjadi. Perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2020, sedangkan undang-undang yang lebih berat baru diberlakukan tahun 2023. Menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, undang-undang tidak boleh berlaku surut kecuali untuk aturan yang menguntungkan terdakwa. Dalam kasus ini, undang-undang baru memperberat hukuman sehingga tidak boleh diterapkan untuk perkara yang terjadi sebelumnya. Dalam kasus ini, putusan hakim wajib menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat peristiwa korupsi terjadi di tahun 2020, bukan undang-undang baru tahun 2023. Jika seorang penuntut umum memaksa menggunakan undang-undang baru, maka hakim harus menolak karena melanggar asas legalitas. Asas kedua yaitu asas keseimbangan, di mana asas ini menyeimbangkan antara kepentingan penegak hukum, yaitu mencari kebenaran dan hukuman, dengan perlindungan hak asasi manusia, atau dalam hal ini hak tersangka atau terdakwa. Contoh dari asas keseimbangan adalah polisi menyelidiki suatu kasus untuk mencari bukti. Mereka boleh menggeledah rumah tersangka, tapi harus ada surat izin dari penyidik dan tidak boleh merusak barang-barang yang terkait dengan kasus atau tidak boleh merusak barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kasus pencurian tersebut.
Di sini kelihatan yaitu menyeimbangkan antara kepentingan penyidikan atau penegakan hukum dan kepentingan dari tersangka atau terdakwa. Dalam asas keseimbangan ini juga diterapkan dalam proses persidangan yang di Indonesia dengan model sistem peradilan due process atau peradilan yang menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama, fokus pada pembuktian perbuatan pidana, apa yang dilakukan tersangka, dan dader atau fokus pada identitas pelaku, siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini berasal dari hukum Belanda dan diterapkan di Indonesia sebagai sistem hukum campuran atau mix system yang menggabungkan unsur inquisitoris, hakim aktif mencari kebenaran, dan adversarial, jaksa dan penasihat hukum berdebat atau hakim pasif. Di belahan Eropa ada sistem hukum yang dimana hakim aktif mencari kebenaran. Jadi aktif bertanya kepada pelaku, sedangkan para jaksa dan penasihat hukum hanya bersifat pasif. Namun di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiganya boleh melakukan pertanyaan dan saling memberikan argumen hukum untuk membela kepentingannya masing-masing. Contoh di sini dalam sidang korupsi, penasihat hukum dan pengacara saling membantah bukti dan saksi. Tetapi hakim juga berhak mengajukan pertanyaan langsung ke saksi atau meminta bukti tambahan untuk memastikan kebenaran. Ketiga yaitu ada asas praduga tak bersalah. Ini penting diterapkan di lapangan. Asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan yang inkrah yang menyatakan kesalahannya. Dalam asas praduga tak bersalah, dimanapun prosesnya, apapun kondisinya, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku atau terdakwa tersebut bersalah, maka kita tidak boleh menjustis seorang tersebut, oh dia sudah melakukan korupsi. Sebelum ada putusan pengadilan kita tidak boleh menjustis atau mencap, oh dia pelaku korupsi atau pelaku pembunuhan atau pelaku pencurian sebelum adanya putusan dari pengadilan. Makanya dalam para ahli hukum atau para media ini menyebutnya terduga pelaku atau bisa juga terdakwa. Karena asas praduga tak bersalah masih dipakai dalam hal ini. Meskipun dia masih kondisi terdakwa, bukti-bukti menyudutkan dia, tapi tetap asas praduga tak bersalah tetap dipakai. Di sini seorang pejabat dituduh korupsi, media menyiarkan berita menyebutnya koruptor sebelum sidang dimulai. Meskipun kasusnya ramai, terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan kesalahannya. Media dan masyarakat tidak boleh menghakimi terdakwa sebelum adanya putusan yang inkrah. Kelima, yaitu asas persamaan
di depan hukum atau asas equality before the law. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan setiap orang tanpa diskriminasi, baik itu kedudukan, jabatan, agama, suku, atau kekayaan. Dalam hal ini, hukum tidak mengenal orang besar atau orang kecil. Semua wajib tunduk pada proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip equality before the law. Jadi dalam asas ini, semua orang yang berhadapan atau sedang menjalani perkara pidana itu sama di mata hukum. Prosesnya sama. Proses pengadilan atau proses penyidikan, proses di kepolisian tidak membedakan apakah dia pejabat ataukah orang sipil biasa, agamanya begini, sama. Semua sama di mata hukum, yaitu asas equality before the law. Selanjutnya ada asas accusatoire. Asas ini menempatkan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, bukan objek. Artinya terdakwa memiliki hak aktif dalam proses peradilan, seperti membela diri, mengajukan bukti, atau menyanggah dakwaan. Contoh dalam sidang pencurian, terdakwa mengajukan saksi yang menyatakan ia sedang tidak di tempat kejadian. Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan saksi tersebut meskipun bertentangan dengan keterangan jaksa. Asas ini memiliki makna bahwa terdakwa memiliki hak untuk membela dalam proses peradilan. Entah itu dia membelanya secara jujur atau tidak, itu hak dia. Makanya dalam hal ini terdakwa atau tersangka itu boleh berbohong atau boleh menipu untuk kepentingannya sendiri. Namun sepandai-pandainya menipu pasti nanti akan terungkap di persidangan. Terungkapnya bagaimana? Dengan adanya saksi-saksi dan juga keterangan dari saksi ahli dan juga alat bukti terkait. Selanjutnya ada asas pembatasan penahanan. Asas ini menegaskan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan dalam batas waktu dan syarat tertentu, serta tidak boleh sewenang-wenang. Tujuannya adalah untuk melindungi hak kebebasan individu dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam hal penahanan hanya boleh dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup dan alasan sah menghilangkan barang bukti, yaitu melarikan diri atau mengurangi tindak pidana. Masa penahanan dibatasi dalam penyelidikan maksimal 20 hari, penyidikan 60 hari, dan penuntutan maksimal 30 hari. Penyidikan dan penuntutan bisa diperpanjang dengan izin ketua pengadilan. Selanjutnya ada asas ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian adalah hak individu untuk memperoleh pembayaran atau pergantian material berupa uang, barang, atau bentuk lain atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam proses hukum. Misalnya penahanan salah, pemidanaan salah, atau putusan bebas yang tidak dihormati. Seseorang yang
ditangkap atau dalam artian salah tangkap, itu bisa mengajukan ganti kerugian ke kepolisian dengan meminta sejumlah uang atau memberikan pemulihan atas nama baiknya yang sudah dikategorikan sebagai tersangka atau kerugian atas nama baiknya yang tercemar. Sedangkan rehabilitasi adalah upaya negara untuk memulihkan harkat martabat dan hak-hak terdakwa atau terpidana yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. Contohnya permintaan maaf secara publik, pencabutan catatan kriminal, atau pemulihan nama baik. Selanjutnya ada asas peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan. Asas ini menjamin semua proses peradilan pidana harus selesai dalam waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau, agar hak keadilan dapat diakses semua kalangan. Dasar dari asas ini tercantum dalam pasal 28G dan 28I Undang-Undang 1945. Hak atas keadilan cepat dan pasal 2 KUHP efisiensi penegakan hukum serta Undang-Undang Nomor 11/2011 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Selanjutnya ada asas bantuan hukum. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum yang independen dan bertujuan untuk semata-mata membela kepentingannya. Prinsip ini dijamin oleh pasal 54 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang mewajibkan negara menyediakan penasihat hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum diberikan melalui lembaga terakreditasi untuk memastikan proses peradilan yang adil, menghindari dominasi jaksa atau penyidik, serta melindungi hak dasar tersangka atau terdakwa, seperti hak membela diri dan hak atas keadilan. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28 Undang-Undang 45 yang menjamin akses keadilan bagi semua warga negara. Asas bantuan hukum ini jika diterapkan di pengadilan, bila mana ada seorang terdakwa dihukum di atas 5 tahun namun ia tidak memiliki biaya atau memiliki uang untuk sewa penasihat hukum pribadi, maka pengadilan memberikan penasihat hukum secara gratis atau secara cuma-cuma untuk menerapkan asas bantuan hukum. Asalkan hukumannya di atas 5 tahun. Contoh, ada seorang terdakwa kasus pembunuhan, dia mungkin orang tidak punya, hukumannya di atas 5 tahun pembunuhan, makanya di pengadilan diberikan penasihat hukum gratis agar persidangan berjalan seimbang, tidak hanya didominasi oleh penuntut umum atau seorang jaksa. Selanjutnya ada asas terbuka untuk umum. Dalam prinsip ini menegaskan bahwa sidang peradilan harus terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur undang-undang, misal perkara anak, kejahatan, atau rahasia negara. Dasarnya tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 dan pasal 163 KUHP.
yang bertujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam asas terbuka untuk umum, hampir semua kasus pidana terbuka untuk umum. Jadi semua orang bisa melihat persidangan. Kasus korupsi, kasus pembunuhan, semua orang bisa melihat. Namun dalam perkara anak atau kejahatan seksual itu tertutup untuk umum. Sedangkan perkara perdata, biasanya perceraian, waris, atau masalah di pengadilan agama adalah tertutup untuk umum. Karena dalam masalah perceraian atau talak dan lain sebagainya, masalah keluarga itu tidak boleh terbuka atau tidak boleh orang lain tahu. Selanjutnya ada asas keterbukaan informasi. Adalah prinsip yang mengharuskan proses hukum dan putusan pengadilan tersedia untuk umum, kecuali untuk kasus tertentu seperti perkara anak atau kejahatan seksual. Jadi setiap orang bisa mengakses hasil dari persidangan tersebut yang berbentuk putusan. Oh, kasus korupsi si A dihukum berapa? Nah, itu bisa diakses oleh semua orang. Dalam prinsip keterbukaan informasi, menjamin transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selanjutnya ada asas fungsi kolektif. Asas ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dibagi berdasarkan fungsi spesifik antar instansi. Terkait fungsi dari polisi, fungsi dari penuntut umum atau jaksa, juga fungsi dari hakim. Setiap lembaga hanya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah tumpang tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, tugas seorang polisi hanya di penyidikan dan penyelidikan. Masalah persidangan dilimpahkan ke kejaksaan. Tidak bisa polisi mewakili korban atau masyarakat di persidangan. Namanya asas fungsi kolektif. Semua ada porsinya sendiri-sendiri, semua ada bagiannya masing-masing. Selanjutnya ada asas diferensi fungsional. Asas ini menegaskan pembagian tugas spesifik antar instansi penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Tujuannya mencegah tumpang tindih wewenang dan memastikan proses hukum objektif dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ada juga asas bebas dari tekanan. Prinsip ini menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak bebas dari tekanan, paksaan, atau intimidasi dalam proses hukum. Dalam hal ini, terdakwa bebas dari tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak lain. Di dalam pasal 52 KUHP, terdakwa tidak wajib memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri. Dalam pasal 117 ayat 1 KUHP, keterangan tersangka harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan atau ancaman. Dalam pasal 166, dalam sidang terdakwa tidak boleh dipaksa mengakui kesalahan atau memberikan keterangan yang merugikan dirinya. Ketiga pasal ini melindungi hak individu dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik
atau pihak lain yang berpotensi memaksa pelaku melakukan pengakuan palsu atau keterangan yang tidak sah. Nah, mungkin sekian untuk